wajahnya tidak berubah warna. Sebelum dia menjadi menantu perempuan yang kaya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Kamu harus tahu kapan harus pergi. Hanya kamu yang bisa mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Bahkan menganggapku binatang dan menyeretku keluar. Aku pasti menyukainya juga. Leo kembali lagi. Bahkan hidup seperti binatang. Aku juga ingin menjadi hantu rumah ini. Bahkan jika aku mati, kita harus terus tinggal di rumah ini. Padahal dia sudah menikah dengan suaminya. Tapi Suli bukanlah orang bodoh. Dia mengetahui bahwa suaminya adalah pelaku yang menyebabkan kecelakaan itu. Ibu mertuanya secara salah menuduh teman saudara perempuannya, jadi Suli mengambil dokumen untuk mengancamnya. Jika saya berani mengusir saya, berita bahwa suami saya membawa sekretarisnya untuk menimbulkan masalah akan dimuat di halaman depan surat kabar. Opo-opo, di rumah saja, tapi di luar, ibuku dan aku harus menunjukkan bahwa kami sangat dekat. Jangan biarkan orang lain mencurigaimu. Ambil foto dan posting secara online. Apalagi, foto terbaru kamu dan Jinwo akan diposting. Saya juga akan mengambil gambar dan mempostingnya. Posting setiap hari seperti biasa. Sudah tahu, ibu mertua berkompromi dengan Suli untuk pertama kalinya. Identitas Suli untuk sementara dilindungi. Dia pergi ke kantor suaminya untuk mengambil gambar. Di depan matanya, adegan mesra dirinya dan sekretarisnya muncul. Suli mengumpat pada sekretarisnya. Dia menemukan kantor itu kosong. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah itu kemarahan atau kecemburuan. Suli mengambil foto pernikahannya untuk mengabadikan perasaan kehilangannya. Dia menatap wajah suaminya dan tidak bisa menahan tangis. Pria yang dulu ingin melihatnya tersenyum. Pria itu menyatakan cintanya padanya selama 9 tahun. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti itu? Tapi mereka adalah orang asing. Hal ini membuat orang terlihat bingung. Apakah mereka lupa meminum obatnya? Hal itu mereka lakukan untuk menghilangkan rumor perselisihan ibu mertua dan menantu. Suli memposting foto mereka di halaman pribadinya. Ayahnya mengira dia bahagia. Meski sudah menikah selama 9 tahun, ia masih belum juga hamil. Namun dia tetap dimanjakan oleh ibu mertuanya. Sekarang putranya mengalami kecelakaan mobil dan koma. Ibu mertuanya khawatir dia terlalu lelah. Jadi dia membawa pulang menantu perempuannya untuk beristirahat. Kamu tidak perlu terburu-buru ke sini pagi-pagi sekali. Tidur nyenyak saja. Ayo kita ke hotel lalu kemari. Tidak wajib untuk datang. Geser saja kartumu. Tidak, nikmati saja dirimu sendiri. Jika kamu ingin membeli sesuatu, belilah. Jika kamu ingin makan sesuatu, makanlah. Saya masih memikirkan rencana bagaimana mengusir menantu perempuan saya. Suli menerima rekaman saudara perempuannya yang merekam ibu mertuanya menyuapnya. Ibu mertua ingin menunjukkan kebaikan. Dia membawakan minuman untuk dihidangkan kepada menantunya. Saat Suli sedang mandi, dia mengeluh telah membuang-buang waktu dan energinya. Suli keluar dari kamar mandi. Setelah melihat ibu mertuanya, dia berlari mengambil telepon. Namun ibu mertuanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suruh dia turun dan bicara nanti. Kemudian ibu mertuanya memberitahunya bahwa mereka sekarang berada di perahu yang sama. Daripada berdebat mereka harus bekerja sama satu sama lain. Dia bilang dia akan rukun dengan menantu perempuannya. Namun keduanya mempunyai pemikiran yang berlawanan. Tunggu dan lihat saja. Saya akan melihat situasinya, lalu aku percaya apa yang dikatakan ibuku. Namun saat Suli datang mengunjungi suaminya, dia melihat sekretaris itu menangis. Dia berdoa agar orang yang dia cintai bangun. Adegan ini membuat Suli gila. Kamu juga tidak peduli padaku. Saya tidak sombong, apakah Anda meremehkan saya? Ternyata ibu mertuanya bertingkah di depan matanya, dan bekerja sama dengan sekretarisnya untuk mengusirnya. Suli tidak menamparnya, namun menyarankannya untuk pergi. Sekretaris mengatakan bahwa ibu mertuamu menyuruhku untuk berada di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan padanya. Ambil saja uang orang itu, Bu. Aku hanya butuh orang yang terbaring di sana. Nona, apa katamu? Suli menelepon saudara sekretarisnya. Katakan padanya untuk mengkhawatirkan adiknya. Tapi ibu mertua datang lebih dulu. Dia bilang orang mubazir sebenarnya adalah kamu. Dia menahan amarahnya dan meninggalkan kamar rumah sakit. Ibu mertua juga mengetahuinya. Seseorang memposting foto Suli sedang makan malam bersama seorang pria secara online. Kapan ini? Sepertinya hari di mana wakil presiden mengalami kejang. Pada hari presiden dilarikan ke rumah sakit di pagi hari. Bintang, saat anakku hampir mati, dia lari untuk makan lagi. Sang suami terbangun dan tidak dapat menemukan istrinya. Dia merasa dia terlalu penting untuk uang. Sekretaris itu bersama Jinwo menyampaikan kabar baik kepada wanita itu. Dia juga senang, melihat putra kesayangannya telah terbangun. Sang ibu begitu bahagia hingga menangis. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya.
Namun putranya bertanya di mana istrinya berada. Dia mencoba yang terbaik untuk mengusir Suli. Dia berbohong bahwa Suli tidak suka harus mengurus orang lain jadi dia pergi. Jinwo tidak bisa mempercayainya. Ternyata sang ibu mertua ingin mengusir menantunya tersebut. Jika Anda mendengarkan tanda tangannya, Anda juga akan menerima biaya tunjangan. Suli tidak menerima perceraian, apalagi terpaksa pergi seperti ini. Ibu mertuanya mengancamnya jika dia tidak menurut. Kemudian mereka akan menggunakan uang untuk mengatakan bahwa dia dan saudara laki-laki sekretarisnya memiliki hubungan yang tidak pantas. Bahkan keluarga ibunya pun akan menghadapi kesulitan. Inisiatif ini bukan milikmu, ini milikku. Putuskan untuk tinggal di sini selamanya. Kamu ingin menyimpan uang itu, atau mungkin keluarga dan pria itu. Suli dengan enggan menyetujui perceraian. Mimpi itu masih harus dibangunkan. Suli pun memulai hidup baru. Dia tidak lagi mendambakan kesombongan. Dia mengenakan pakaian normal yang nyaman. Dia harus menjadi pembawa acara sampai jam 4 pagi. Wajahnya juga menunjukkan senyuman manis. Dia merebut hati seorang pria. Suli juga menjadi gadis yang mudah dipuaskan. Bahkan membeli masker pun membuatnya bahagia. Saat ini telepon berdering. Suli melihat nomor telepon yang muncul dan terkejut. Suli hampir mengira dia sedang bermimpi. Baru setelah dia melihat pria itu dengan matanya sendiri, dia merasa tenang. Tapi saat ini Jinwo hanya mengeluh. Suli dengan jelas memberitahunya bahwa dia dipaksa oleh ibu mertuanya untuk mengajukan gugatan cerai. Hari ini dia mengucapkan selamat tinggal. Tapi lelaki itu tidak mau mendengarkan. Mungkinkah dia mengira dia tidak akan bangun? Jadi dia pergi mencari suami lain. Aku tidak bisa memaafkan. Memaafkan. Menurutmu siapa yang memaafkan siapa? Baiklah, kamu tidak perlu memaafkanku, karena aku juga tidak bisa memaafkanmu. Dengan seorang suami yang baru saja kembali dari kematian. Hanya itu yang bisa kamu katakan? Dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi antara sekretaris dan Jinwo. Keduanya melewatkan kesempatan dan jatuh cinta, akan lebih baik jika mereka berpisah. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Berhenti di sana. Kemana kamu pergi? Aku tidak bilang kamu diizinkan pergi. Kemana kamu pergi? Keduanya saling membenci karena kesalahpahaman. Ibu mertua sangat gembira. Putranya bangun dan dia juga dibangkitkan. Dia berterima kasih kepada sekretaris karena memaksa Suli pergi. Dia juga menjanjikan posisi yang dia inginkan. Orang tua Suli marah. Tunjangan setelah perceraian tidak diperlukan. Orang tua juga memahami bahwa uang sewa yang ditawarkan bukanlah uang melainkan penghinaan. Jangan bilang 100, kalaupun 100 miliar, Anda tidak bisa menerimanya. Orang itu sudah bangun. Suli menghibur dirinya sendiri, batu di hatinya pun ikut jatuh. Dia tidak akan pergi ke rumah sakit lagi. Dia akan membangun kembali hidupnya. Jinwo tahu bahwa perceraian dengan Suli memiliki makna tersembunyi lainnya, jadi dia segera menghubungi nomornya. Meneleponnya sebanyak 399 kali menyebabkan Suli mematikan teleponnya. Akhirnya, apa yang membuatmu berubah? Suli ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menghadapinya dengan berani. Bagaimanapun, Jinwo masih berhutang selamat tinggal padaku. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mantan suaminya dan bertemu dengan sekretaris licik itu. Wajahnya penuh provokasi. Suli berjalan menuju mantan suaminya. Kami bercerai, Bintang. Perceraian, aku sudah lama putus denganmu. Sekarang saja, kamu putus denganku dan hanya itu. Jinwo baru saja bangun setelah setahun koma. Aku tidak percaya aku akan bercerai. Meski Suli menjelaskan bahwa ibu mertuanya memaksanya, dia tetap marah. Mengejek Suli karena meninggalkannya hanya demi sedikit uang tunjangan. Apakah karena aku ingin bercerai? Karena mereka tidak ingin aku menjadi ahli warisnya. Itulah sebabnya ibumu memaksaku bercerai. Bintang, jadi, saya sakit. Berapa banyak orang yang masih menghasilkan uang? Hah, pada akhirnya, berapa banyak uang yang kamu dapat? Apakah itu cukup untuk memuaskanmu? Kalau saja aku memberimu lebih banyak. Jadi, maukah kamu kembali padaku? Benar, aku suka uang jadi aku menikahimu. Tapi aku tidak butuh uangmu lagi. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Apakah kamu puas? Suli tidak mau menjelaskan kalau dia pergi dengan tangan kosong. Dia hanya ingin mendengar Jinwo menjelaskan kepadanya apa yang terjadi antara dia dan sekretarisnya. Dia berharap dia bisa memberikan jawaban. Namun saat Suli meninggalkan kamar rumah sakit, sekretaris memintanya untuk tidak muncul lagi di masa depan. Suli mengejeknya untuk tampil baik. Harus menjaganya. Meneleponnya 399 kali dalam semalam, membuatnya kesal sampai mati. Dia shock saat mendengar kabar perceraian tersebut. Hibur dia, ini keahlianmu. Ibu mertua berlari mengunjungi putranya. Menjelaskan bahwa dia membantunya membereskan kekacauan itu. Jika tidak, properti itu akan jatuh ke tangan Suli. Dia adalah gadis yang kucintai, Bu.
Aku mencintainya bertepuk sebelah tangan. Aku merasa sangat lelah makanya aku seperti ini. Tapi aku sungguh, sangat mencintai Suli. Aku menyakitinya. Apakah ini tidak cukup? Kenapa ibuku malah mengusirnya?